Haleluya. Shalom. Baik, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk kami menaikkan segala pujian kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau besar, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah penolong bagi kami Tuhan. Kaulah satu-satunya penolong kami Tuhan. Kau yang setia, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah penolong kami Tuhan. Engkau yang selalu setia Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Kami agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kau dasar bagi kami. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji disembah. Kaulah yang bertata
dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan beribadah kepada Engkau Tuhan. Di mana hari ini Tuhan kami memperingatkan hari kenaikan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar ibadah kami pada pagi hari ini dipimpin, dituntun, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kan kami percaya saat Engkau hadir di tempat ini, sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan akan setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami ya Bapa. Alat-alat musik Tuhan memberkati ya Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, kami pertaruhkan ke mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, lawat mereka ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik, shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu. Hey. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah rasa di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah rasa di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah rasa di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah rasa di
di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, hey, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dasar di tempat kudusnya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilepaskannya para pendawa kita. Hey! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita sudah memuji, kini tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Kami rindu, kami siap Tuhan ditegur, diajar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau besar Tuhan. Haleluya.
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. mari kami sama-sama berdiri umat Tuhan yang terhormati. Haleluya, haleluya. Yang ada di rumah masing-masing kami berdiri di hadirat Tuhan, kami katakan pujian ini sungguh-sungguh sebelum kami mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Hidupku menggenapi Kau hidup kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan setiap Tuhan dapat menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau bersama Di dalamku, jadi bukti. Lebih sungguh sekali lagi. Haleluya. hidupku Amin. menggenapi firman-Mu, Tanda-Mu sertai tiap langkah. Yesus Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan kebesaran-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat tangan-Mu, sembah Dia, angkat tangan-Mu, angkat hatimu, tinggikan namanya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Haleluya, kuasanya masih tetap sama. Hari ini masih ada mujizat bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan.
Tuhan beri kami kesempatan untuk berbakti kepadamu, untuk memperingati kembali kenaikanmu ke surga 2000 tahun yang lalu. Bahkan Engkau berfirman, Engkau berjanji bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput gerejamu, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami hanya memperingati bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi. Terpuji namamu Tuhan, beri kami roh iman, roh yang mau percaya, agar kami tetap percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Terpuji namamu Tuhan, kuduskan hambamu yang menjadi saluran berkat. Dengan segala keterbatasan hambamu, biarlah pakai hambamu menjadi alatmu. Hambanya alat, engkaulah penjunan, engkaulah sumbernya. Nyatakan apa yang menjadi maumu bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami yang di pastori, kami yang di rumah kami masing-masing, di keempat penjuru muka bumi ini, kami tahu bahwa bukan kami sendiri di sini, tapi semua orang percaya sedang memuliakan nama Tuhan, sedang menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Terpuji namamu Tuhan. Iblis cemburu iri hati yang tidak suka kami dengar firman Tuhan, kami sama-sama sepakat, kami ikat dalam nama Yesus, kami tolak, kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami dengan roh Allah, roh kudus itu dapat menolong kami dari awal hingga akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersabdalah, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Shalom. Shalom umat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang di pastor, kami angkat tangan, kami muliakan nama Tuhan, kami tinggikan namanya, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di langit dan di bumi. Haleluya. Baik, puji Tuhan, hari ini kami memperingati satu peristiwa di dalam Alkitab yang sungguh-sungguh terjadi, bukan fiktif seperti sinetron yang sering kita nonton, tapi kisah nyata di mana Yesus terangkat ke sorga, Yesus naik ke sorga. Dan sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali, bahwa Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang yang percaya, untuk menjemput gereja Tuhan. Karena Yesus adalah mempelai laki-laki dan gereja Tuhan, orang percaya, adalah mempelai perempuan. Dan dia berjanji dia akan kembali. Dalam Injil Yohanes 14 dia berkata bahwa dia akan kembali untuk menjemput umatnya, sehingga di mana dia berada, kita pun berada. Saudara, pagi hari ini saya mau berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Dari 3 kebenaran firman Tuhan, dari 3 kitab yang berbicara mengenai tema yang sama, yaitu Yesus terangkat di sorga. Yesus terangkat ke sorga atau Yesus naik ke sorga. Dan dengan tema khotbah saya pada pagi hari ini, pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga dan respon murid-murid. Pesan Tuhan sebelum Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dan respon murid-murid. Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa pesan Tuhan, khususnya di dalam ayat-ayat yang saya akan bacakan buat kita semua, di mana itu sungguh-sungguh terjadi, dan itu dipegang, diyakini oleh orang-orang percaya bahwa saat ini gereja Tuhan sedang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sedang dipimpin oleh firman Tuhan, berjalan di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keyakinan kita, iman kita sebagai orang percaya, tidak ada jalan lain menuju sorga selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingat, Yesus bukan pembuat jalan, Yesus bukan penunjuk jalan, tapi Yesus adalah jalan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pesan Tuhan bagi murid-murid, bahkan bagi gereja Tuhan sebelum Yesus terangkat ke sorga, dan respon murid-murid pada waktu itu, kita baca kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Injil Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-20, agak panjang, tetapi penjelasannya singkat. Haleluya. Karena saudara, seperti minggu lalu saya katakan bahwa sekarang kita ibadah, kita bayar.
Kalau yang bulan-bulan lalu kita ibadah tidak bayar. Ada persembahan, tidak ada persembahan, kita sembahyang, kita ibadah. Tapi sekarang harus ada uang baru ibadah, yaitu pulsa data. Ya, jadi saya tidak akan berbicara banyak, hanya sesuai dengan apa yang ditaruh Roh Kudus bagi saya untuk saya sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Injil Markus 16 ayat ke-9 sampai ayat ke-20, Yesus terangkat ke sorga. Sama-sama bisa kita baca, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini firman pertama yang saya bacakan buat kami pada pagi hari ini. Walaupun minggu ini firmannya panjang-panjang, tapi seperti tadi saya katakan penjelasannya itu singkat, sesuai dengan apa ditaruh Roh Tuhan dalam kehidupan saya, untuk saya sampaikan buat kami semua. Dan doa saya kiranya kami dapat diberkati pada pagi hari ini. Saudara, pesan Tuhan sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga, menurut Injil Markus dikatakan firman Tuhan bahwa dalam ayat yang ke-15 dan 16, bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pesan Tuhan bagi gereja Tuhan sebelum Yesus terangkat ke sorga. Sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum, kata firman Tuhan. Ini pesan Tuhan bagi gereja Tuhan pada masa kini, bahkan sampai selama-lamanya, selama masih ada kehidupan, selama masih ada orang percaya, selama masih ada gereja Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sehingga pada waktu itu murid-murid langsung respon murid-murid itu di dalam ayat yang ke 19 dan 20 dikatakan, sesudah Tuhan sudah bicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Respon dari murid-murid ialah mereka langsung bergerak, mereka langsung bertindak. Setelah mereka melakukan firman itu, mereka menanti selama 10 hari, mereka berdoa dan berjaga-jaga selama 10 hari, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka langsung pergi, mereka langsung bergerak, mereka langsung bertindak, mereka respon terhadap kebenaran firman Tuhan, karena mereka tahu Allah yang mereka sembah Allah yang hidup. Amin. Mereka percaya firman Tuhan, ya dan amin. Sekalipun langit akan bergoncang, sekalipun bumi berlalu, tapi firman Tuhan tetap berlaku. Saudara yang diberkati Tuhan,
di mana Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid dalam Injil Markus bahwa pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Setiap kita orang percaya ingat bahwa kita orang Protestan, khususnya kita denominasi karismatik GSJ, Gereja Sidang Jemaat Allah di dunia, di Indonesia, di NTT, bahkan di Kabupaten Belu, kita bukan hamba gereja. Karena firman Tuhan berkata, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya semua yang hidup berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita adalah yang harus berdiri di garis depan. Kita yang adalah pelaku-pelaku pemberitaan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada segala makhluk. Jadi saudara, tidak berarti kita gereja Sidang Jemaat Allah, jadi kita hanya melayani di gereja Sidang Jemaat Allah. Tidak seperti itu. Karena semua makhluk butuh firman Tuhan, semua orang butuh firman Tuhan, butuh diselamatkan. Itu sebabnya kata firman Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan tunggu ada kesempatan berdiri di mimbar, jangan tunggu ada kesempatan KKR, jangan tunggu ada undangan dalam persekutuan atau di mana baru berdiri memberitakan firman Tuhan. Tetapi kata firman, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk tanpa pandang bulu, suku, bangsa dan bahasa. Setiap kita berkewajiban untuk pergi memberitakan firman Tuhan, untuk pergi beritakan Injil kerajaan Allah. Karena seperti yang saya katakan kepada saudara, bahwa kita jangan menjadi hamba Tuhan jago mimbar. Amin. Jangan menjadi hamba Tuhan jago mimbar. Hari Minggu baru khotbah panas-panas, hari Minggu baru berdiri di altar khotbah semangat-semangat, ada KKR baru semangat, di persekutuan baru semangat, sementara di rumah tidak. Saudara, kita harus menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang suka bersaksi, jemaat yang suka memberitakan firman Tuhan, jemaat yang adalah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena tidak ada artinya kalau kita hanya sekedar percaya. Seperti beberapa minggu lalu saya katakan, kalau masalah percaya, semua orang percaya, bahkan setan pun percaya. Firman Tuhan berkata, setan percaya bahkan dia gemetar. Kalau kita percaya, kita bangku kaki, sebut nama Tuhan, kita bangku kaki. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau masalah percaya, semua orang percaya, setan pun percaya. Tapi seperti beberapa minggu lalu saya katakan, kita beda dengan setan. Amin. Kita beda dengan setan. Kalau kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan, kita percaya dan kita bertobat, jelas kita beda dengan setan. Tapi kalau kita percaya dan tidak bertobat, berarti sama dengan setan. Tidak beda. Setan percaya tapi tidak bertobat, kita juga percaya tapi tidak bertobat. Oleh karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kita harus beda dengan setan. Karena berapa banyak orang Kristen, berapa banyak yang mengklaim diri orang percaya, anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, tapi hidupnya tidak menjadi berkat, hidupnya tidak menjadi contoh. Pergi gereja tapi masih pakai jimat, rajin beribadah, rajin melayani, tapi masih pakai akar-akar. Pergi gereja tapi pulang masih berbuat dosa. Itu tidak beda dengan setan. Bahkan kita percaya, buat status, Yesus andalanku, Yesus harapanku. Statusnya setiap hari seperti itu. Bangun pagi, yang belum sisir sudah kasih naik status, Yesus harapanku, Yesus andalanku. Tapi ada masalah, bukan datang kepada Yesus. Ketika ada beban sakit, bukan datang kepada Yesus, cari orang pintar, cari dukun dan lain sebagainya. Saudara ini berkati Tuhan, padahal seperti yang sering saya bilang sama saudara, masa orang kampung tidak sekolah, tidak tahu sikat gigi, tidak pakai sendal, tidak sekolah, tidak tahu baca, terus kita panggil dia orang pintar. Nah, kalau kita bagaimana? Padahal dia tidak tahu baca, berarti kita bodoh. Oleh karena saudara ini berkata, jangan mau tertipu. Ya. Kita panggil dia orang pintar. Makanya saya bilang, kenapa dipanggil orang pintar? Kenapa mereka yang suka ke dukun itu dipanggil orang pintar? Karena semua yang ke sana orang bodoh. Big Ten kita bilang. Ya, kita punya orang Belu bahasa, kita punya bahasa bilang Big Ten. Jadi saudara ini berkati Tuhan, berapa banyak orang hari-hari ini yang rajin beribadah tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Itu sebabnya pesan Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, bagi saudara dan saya, gereja Tuhan di akhir zaman ini, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau ada kesempatan, setiap kali ada kesempatan, pergi beritakan Injil. Makanya setiap hari saudara lihat, saya tidak pernah berdiam diri. Ada kesempatan, Injil harus diberitakan.
Semua orang butuh sorga, semua orang butuh keselamatan. Hanya mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk masuk sorga. Mereka pikir jadi orang beragama sudah masuk sorga. Mereka pikir jadi suka bisa melayani, jadi orang Kristen sudah masuk sorga. Itu bukan jaminan. Hidupmu adalah jaminan, di mana ketika hidupmu melakukan firman Tuhan, ketika bertobat. Kalau tidak bertobat, jangan mimpi sorga. Haleluya. Jadi saudara berkata dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15-16 dikatakan firman Tuhan bahwa pesan Tuhan bagi gereja Tuhan, pergi beritakan Injil, dan murid-murid langsung respon. Dan dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-20, mereka pun pergilah setelah Yesus terangkat ke sorga, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ada mujizat ketika mereka memberitakan firman Tuhan, di mana mereka melakukan sama persis sama seperti yang Yesus lakukan. Ada mujizat dalam pelayanan mereka, karena janji dalam ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan firman Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi kata firman Tuhan, orang percaya yang punya iman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, mereka akan mengusir setan. Orang percaya usir setan demi nama Tuhan Yesus. Ingat, setan tidak takut dukun, setan tidak takut orang pintar. Maka dia akan berkawan dengan berkawan dengan dukun. Kata firman Tuhan, orang percaya mengusir setan. Itu Injil, itu firman Allah, itu keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dikatakan tanda-tanda ini, ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi orang percaya jangan takut setan. Amin. Dia mau berupa singa, dia mau berupa serigala, dia mau berupa kuntil anak, mau lampir, mau nenek lampir, bayi lampir, tidak usah takut, karena Yesus kita Yesus yang besar. Amin. Apalagi yang percaya kuntil anak. Saudara tahu kuntil anak itu kurang gizi. Karena dari kecil saya belum tahu, omong saya dengar bahwa kuntil anak, sampai hari tidak ada kuntil tena, kuntil besar. Tidak ada kuntil tena, kuntil besar. Amin. Ya. Saya tidak pernah dengar ada kuntil tena, kuntil besar. Kuntil anak terus. Dari saya sudah muafak, umur saya sudah jalan 53 tahun. Dari sebelum saya tahu omong, saya sudah dengar kuntil anak. Sampai hari ini saya sudah tua, masih ada kuntil anak. Berarti dia kurang gizi. Ya, dia gizi buruk. Untuk apa percaya kuntil anak? Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Dengar firman Tuhan berkata, musuh yang paling terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus ialah maut. Kematian saja kalah, apalagi kuntil anak. Lucifer saja kalah, bosnya setan saja kalah, apalagi yang namanya dukun yang makan sirip pinang sumur-sumur. Bohong. Jangan mau tertipu. Orang percaya jangan mau tertipu. Kita punya Tuhan yang mati dan bangkit kembali. Dukun mati-mati terus. Amin. Kalau saudara dengar ada dukun mati terus dia hidup kembali, jangan ketemu dia belanja di pasar. Ya. Bohong, omong kosong. Setan tidak ada kuasa. Yang punya kuasa di langit dan bumi ialah nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Injil Lukas 10 ayat 17. Dengar firman Tuhan berkata, iblis takluk kepada kami demi nama Yesus. Setan tidak takut tim doa, setan tidak takut pendeta, setan tidak takut hamba Tuhan suka KKR di lapangan. Setan hanya takut nama Yesus. Oleh karena itu saudara yang berkata Tuhan, janji ini menyertai saudara dan saya. Kita pelayan keluar masuk, saya keliling berapa pulau, berapa provinsi di Pulau Jawa, keliling NTT, kami keliling banyak tempat di Timor Leste. Ada yang bilang tempat keramat segala macam, saya tidak takut. Ya. Bahkan kerajaan Majapahit kami keliling di markas kerajaan Majapahit, saya masuk di tempat yang katanya tempat bertapa. Kalau hanya masuk situ 1-2 menit langsung berubah, saya berjam-jam di dalam tidak berubah. Karena apa? Kita diproteksi, kita dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Hadirat Allah, kemuliaan Allah melingkupi kita. Dan setan takut nama Yesus. Kita dalam pelayanan saudara melihat bagaimana dukun yang bilang terbang bertobat dalam nama Yesus. Bagaimana saudara melihat sendiri kita ada yang ikut gereja dengan kita, dia bersaksi di depan altar, dia berkata saya punya jin, dia begitu pukul dada, dia begitu angkuh di hadirat Tuhan, dia berkata saudara kenal dia, yang jemaat Tuhan kenal dia, GS dan Firi saudara Tebua kenal dia. Hari ini mungkin dia dengar kesaksiannya juga, pasti dia tahu bahwa itu saya yang saya bersaksi di gereja waktu itu.
Dia bersaksi, tidak usah sebut nama karena itu pelecehan. Ya. Tapi dia sendiri bersaksi, dan dia di gereja, di ibadah raya minggu pagi, dia bersaksi, dia bilang saya punya jin 4.800. Saudara masih ingat? 4.800 jin. Dan dia pikir dia bisa kasih kalah kita karena kita kerepeng-kerepeng peot semua, kutilang semua. Tapi saudara melihat bagaimana Roh Kudus menggoncangkan dia, bagaimana dia kalah dengan Tuhan Yesus waktu peperangan rohani pada waktu itu. Jadi saudara yang berkata setan itu kecil, dengar Lucifer saja kalah, apalagi dia pengikut-pengikut. Itu sebabnya ingat, pergi saja, beritakan Injil, bersaksi saja, Tuhan menyertai saudara. Ayat yang ke-20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda mujizat menyertai saudara ketika saudara memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, itu Injil Markus. Sekarang Injil Lukas, masih juga tentang kenaikan Yesus. Yesus terangkat ke surga. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya bacakan seluruhnya, ada 4 ayat. Injil Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai 53 di bawah perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah, kata firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, menurut Injil Lukas, bahwa pesan Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat murid-murid, pesan Tuhan bagi murid-murid pada waktu itu ialah, kata firman Tuhan, bahwa Tuhan langsung memberkati mereka. Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Karena Yesus tahu bahwa mereka akan cemas ketika Yesus terangkat ke sorga. Ketika Yesus meninggalkan mereka, mereka pasti mengalami persoalan, mereka pasti mengalami tantangan, mereka pasti mengalami yang namanya badai. Tetapi saudara yang berkati Tuhan, sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberkati mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, meneguhkan mereka, sehingga saudara lihat dalam gereja mula-mula, dalam pelayanan mereka banyak tantangan yang mereka hadapi, tetapi mereka pantang mundur. Mereka tidak mundur selangkah pun. Karena apa? Karena Tuhan memberkati mereka, karena Tuhan menguatkan mereka, karena Tuhan menghibur mereka. Dan Tuhan berjanji, lebih baik aku pergi, sebab jika aku pergi, aku akan memberikan penolong bagimu. Dan penolong itu ialah Roh Kudus. Roh Kudus adalah berkat terbesar bagi gereja Tuhan di zaman ini. Roh Kudus adalah berkat terbesar bagi orang-orang percaya di akhir zaman ini. Itu sebabnya sudah diberkati Tuhan, Yesus sebelum terangkat ke surga, kata firman Tuhan dalam Injil Lukas, bahwa Yesus memberkati murid-murid. Yesus meneguhkan mereka, Yesus menguatkan mereka, sehingga mereka tetap kuat walaupun mereka sendiri, karena ada penghibur, karena ada Roh Kudus. Kita percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan tahu bahwa nanti ada corona. Ya. Tuhan tahu bahwa nanti ada corona, ya, sehingga sebelum ada yang namanya corona, kita ibadat tiap hari, diisi dengan firman Tuhan, dengan pujian, penyembahan, kesaksian, doa-doa selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga hati kita terisi dengan firman Tuhan. Pelita kita tetap menyala. Ketika corona datang dan larangan berkumpul beribadah bersama-sama, kita sudah punya firman Tuhan, kita sudah punya minyak, kita sudah punya Roh Kudus, sehingga pelita kita tetap nyala walaupun tidak ibadah bersama-sama. Makanya di rumah saya keliling dari rumah ke rumah, ternyata saya dapati mereka tetap, saya betul-betul tetap sungguh-sungguh, tetap semangat, tetap ibadah walaupun sendiri, tetap baca firman Tuhan. Bahkan mereka ada yang berpuasa sendiri, keluarga sendiri. Ini tandanya bahwa mereka seperti 5 gadis yang bijaksana, yang bukan saja ada pelita tetapi ada minyak. Demikian juga orang persaudara, bayangkan pelita itu tidak akan berguna kalau tidak ada minyak.
pelita mau modern yang keluaran terakhir sekarang, pelita yang milenium sekalipun, kalau tidak ada minyak tidak akan ada guna apa-apa. Demikian juga saudara dan saya, kita tidak akan berguna kalau tidak ada Roh Kudus. Kita tidak akan berguna kalau kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita akan berguna, akan berarti ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara yang berkait Tuhan, sehingga puji Tuhan saya dari rumah ke rumah saya mendapati bahwa umat Tuhan tetap setia. Saya ketemu beberapa teman, mereka bilang begini. Saya ketemu beberapa jemaat kasih tahu, tanya bilang begini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, kapan gereja? Saya mau pergi gereja. Saya bilang selama ini gereja terbuka 1 kali 24 jam tidak datang gereja. Gereja tutup baru datang gereja. Pisu polisi tangkap. Iya. Bukankah Amos 8 digenapi? Tuhan akan mengirimkan kelaparan kehausan atas muka bumi ini. Kelaparan kehausan bukan makanan dan minuman, tetapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang orang dengar firman Tuhan harus bayar, harus isi pulsa data minimal. Tadi malam saya ketemu beberapa jemaat bilang saya sudah isi 1 giga 10.000 bon pulsa 10.000 giga 1 giga untuk ibadah hari ini. Saya dalam hati, ya puji Tuhan, biar Tuhan tolong supaya 10.000 masih lebih untuk kolekte, untuk persembahan. Sekarang seperti itu. Kalau dulu tidak ada persembahan, ya kita ibadah saja, tidak masalah. Tidak ada uang, tidak masalah, kita tetap ibadah. Kalau sekarang harus bayar. Nah kalau orang ibadah gratis tidak mau ibadah, sekarang bayar baru mau ibadah. Gereja buka tidak mau ibadah, sekarang gereja tutup baru mau ibadah. Saudara yang diberkati Tuhan, itu sebabnya setiap kami ada di tempat ini yang mendengarkan saya pada pagi hari ini, ayat ini berkata, respon murid-murid ayat yang ke-20, ayat yang ke-53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah Yesus terangkat ke sorga, tadi Injil Markus kata firman itu, mereka langsung berangkat melakukan firman Tuhan, memberitakan nama Yesus, bersaksi tentang nama Yesus, bukan bersaksi tentang gereja mereka, bukan bersaksi tentang agama mereka, bukan bersaksi tentang hidup mereka, persekutuan mereka, hamba Tuhan mereka, tetapi bersaksi tentang nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Karena saudara tahu bahwa di dalam Alkitab kita terlalu banyak nama yang disebut di situ. Musa dalam pelayanannya begitu luar biasa, Tuhan pakai begitu luar biasa memporak-porandakan Mesir. Memang orang Israel keluar dari Mesir pada waktu itu, tetapi dia tidak pernah berdiri dan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Demikian juga Rasul Paulus, Tuhan pakai begitu luar biasa, mati bangkit, lumpuh jalan, buta melihat, tuli mendengar, menulis 13 Injil dalam perjanjian baru mulai dari kitab Roma. Tapi saudara tahu, dia tidak pernah berdiri dan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang disalibkan bagi kita, tidak ada yang mati dan bangkit bagi kita. Tidak ada yang berkata bahwa akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun selain Tuhan Yesus mengatakan demikian. Itu sebabnya sudah berkata Tuhan, ayat ini berkata 53, mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Dan yang terakhir, kisah pasal yang pertama masih juga tentang tema yang sama. Yesus terangkat ke sorga. Kami baca sama-sama dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yesus terangkat ke sorga, kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga.
Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam catatan firman Tuhan di dalam Kisah pasal yang pertama, di mana mulai ayat yang ke-6 Yesus terangkat ke sorga, dikatakan firman Tuhan, murid-murid bertanya kepada Yesus, maukah engkau memulihkan keadaan Israel pada masa ini? Yesus mengatakan, menjawab mereka dan berkata, engkau tidak perlu tahu, engkau tidak perlu sibuk, kamu tidak perlu tahu, tidak perlu sibuk dengan tentang mengenai pemulihan, kapan Israel dipulihkan, kapan kamu mengalami pemulihan. Tetapi tugas kamu yang harus kamu lakukan setelah saya naik ke sorga ialah ayat yang ke-8 dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Jadi saudara yang berkata Tuhan, Tuhan berkata bahwa kamu akan menerima kuasa, dan setelah kamu terima kuasa itu, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, kata firman, kamu akan menjadi saksi. Beritakan nama Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Jadi ini pesanmu menurut catatan Kisah pasal yang pertama mengenai Yesus terangkat ke sorga, ialah pesan Tuhan kepada murid-murid bahwa kamu akan terima kuasa, kamu akan menerima kuasa, dan kuasa itu bukan kamu pakai supaya menyombongkan diri, supaya pukul dalam bahwa saya hebat, saya doakan orang sakit sembuh, saya doakan orang mati bangkit, saya doakan orang lumpuh jalan. Benar, itu benar, tapi ingat bahwa setelah melakukan segala sesuatu, kata firman Tuhan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita hanya alat yang layak dipuji ialah Tuhan, yang layak disembah ialah Tuhan. Karena kata firman Tuhan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kalau Roh Kudus sudah turun di atas kamu, kata firman, pergi beritakan firman Tuhan supaya memuliakan nama Tuhan. Ketika ada orang bertobat, ketika ada banyak orang bertobat, ucapan syukur kepada Allah semakin banyak, pujian penyembahan kepada Allah semakin meluas. Jadi saudara yang berkati Tuhan, dikatakan firman Tuhan, pergilah ya, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Menjadi saksi, menjadi saksi di sini tidak disebut bilang hamba Tuhan, tidak disebut bilang ada pendeta. Semua kita punya andil, semua kita punya kesempatan. Harus, kata firman Tuhan, di mana Injil Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan firman Tuhan bahwa pergilah, beritakanlah Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pergilah, jadikanlah semua bangsa gerejaku. Amin. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dia bertobat mau gereja di mana, mau ibadah di mana, itu bukan urusan kita. Yang penting dia mau bertobat, yang penting dia mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Karena itu tugas kita, kata firman Tuhan, pergi beritakan Injil mulai dari Yerusalem. Menjadi saksi mulai dari Yerusalem, artinya dari dalam rumah kita, dari dalam keluarga kita. Keluarga sudah beres, baru mulai dengan orang yang lain, sehingga kita menjadi saksi. Kalau kita bersaksi seperti saya, kalau saya suka khotbah keliling, pelayanan keliling, orang dengar, kita melayani, kita berdoa, orang mati bangkit, lumpuh jalan, bisu berbicara, gila 5 tahun 3 tahun sembuh. Terus ada yang dengar, ada yang bersaksi, oh, Bapak Gembala itu anak tukang pajak, oh, Ibu Gembala itu makin kuat. Kan tidak menjadi saksi. Ayat ini berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya saya bersyukur bahwa puji Tuhan, jemaat beberapa jiwa yang Tuhan percayakan, kita bersama-sama berkumpul, puji Tuhan. Ya, saya dapati, saya pastikan tidak ada yang maki-maki lagi, tidak ada yang merokok lagi, tidak ada yang main judi lagi, tidak ada yang mabok lagi. Walaupun tahun-tahun lalu masih, tapi hari ini tidak. Karena apa? Seperti yang dulu saya katakan, saya hamba Tuhan, itu tugas saya. Kalau ada jemaat yang tidak bertobat, itu tugas saya. Kalau ada jemaat yang tidak diberkati, itu tugas saya.
Kalau ada jemaat yang tidak setia, itu salah saya. Karena kan saya gembala. Saya menggembalakan, kebayangkan kalau ada domba 1 ekor yang tidak masuk kandang. Itu salah gembala. Majikan kasih salah gembala, bukan kasih salah domba. Kamu buat apa saja sehingga domba ini tidak masuk kandang. Jangan sampai kamu sibuk main HP. Nah, saudara diberkati Tuhan, pesan Tuhan di dalam Injil, dalam kebenaran firman Tuhan, kisah pasal yang pertama ini, pesannya ialah dikatakan firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalau Roh Kudus sudah turun ke atas kamu, pergi jadi saksi. Setiap kita harus menjadi saksi. Jadi saksi, tidak perlu harus banyak-banyak orang, apalagi sekarang kita dilarang kumpul banyak-banyak. 2-3 orang berkumpul dalam nama itu, aku ada. Kalau yang ada bekerja, jadi saksi di sana. Di toko jadi saksi di sana, di perusahaan, di kebun, di sawah, di sungai, dimanapun jadi saksi di sana. Menjadi berkat di sana, sehingga orang melihat dan percaya. Ini yang namanya orang Kristen. Ini yang namanya orang percaya. Karena apa, saudara diberkati Tuhan? Seperti yang saudara tahu, ada jemaat beberapa yang kita layani. Karena suami punya iman dari agama lain, istri dari agama lain, jadi masing-masing pertahankan dia punya. Suami bilang, saya kepala rumah tangga, harus ikut saya. Saya yang cari nafkah, saya yang membiayai, saya bayar belis, saya bayar air susu, cicil sampai hari ini belum selesai. Saya kepala rumah tangga, harus ikut saya. Istri bilang, saya mau ikut lu, kita mau pi mana? Hari Minggu lu tidur di rumah, tiap hari tidur, saya mau ikut lu, bikin apa? Kita mau pi mana? Ya. Dan saudara tahu seperti yang hari-hari ini kita layani. Saudara kita satu sampai hari ini masih ada masalah itu. Ya. Datang kita selalu bergumul, kita berdoa, kita menangis sama-sama. Kita berpuasa sama-sama, semalam suntuk sama-sama, kita menangis sama-sama. Dari jauh sudah selom, dari jauh sudah kita selom dengan menangis. Tidak tahu nanti dia doa sudah jawab, dia mau senang dari orang lain, tidak masalah. Karena Allah tetap adil, seperti yang pernah kita alami. Kita berdoa menangis bersama-sama, berdoa menangis berpuasa semalam suntuk, kita baru ada punya masalah. Suami waktu itu di Timor Leste. Kita kadang dengar bila suka kawin di sana. Kita berdoa menangis sama-sama, karena dia sudah menangis, kita juga ikut menangis. Karena bagaimana tanggung jawab dengan anak-anak. Kita berdoa menangis berpuasa semalam suntuk bersama-sama. Doa sudah jawab, suami sudah kembali. Sudah tahu dia berdoa mengucap syukur di hamba Tuhan lain. Padahal tiap hari dan kita pagi siang malam berdoa persekutuan, dari Jumat puasa, hari Selasa semalam suntuk. Doanya sudah jawab, dia berdoa mengucap syukur dengan hamba Tuhan lain. Undang kita pergi. Saya pergi, tidak masalah. Saya ikut, saya dan ibu gembala ikut waktu itu. Tidak tahu waktu itu Aldin atau Randa masih kecil, kami pisah sama waktu itu. Ya. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan berkata, pergilah jadi ke sebuah bangsa muridku, bukan gerejaku. Kita melayani mereka, bukan yang harapan supaya ada gereja dengan kita. Itu bukan urusan kita, dia mau gereja di mana saja, dia mau agama apa saja. Yang penting dia mau percaya Tuhan Yesus. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi saudara yang berkata Tuhan, ayat ini berkata bahwa kamu akan menjadi saksi. Nah, pesan Tuhan di dalam yang kedua, di dalam firman Tuhan ini, kisah pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Ayat yang ke-10 11, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, pesan ini yang ngeri, ya. Pesan ini yang berbahaya sekali. Kalau berbahaya bagi mereka yang tidak respon dengan firman Tuhan. Berbahaya bagi mereka yang tidak bertobat. Ayat ini berkata ayat ke-10 dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga, kata firman Tuhan. Jadi saudara yang berkati Tuhan,
Pesan Tuhan yang paling mengerikan, yang kalau seandainya hari ini digenapi, yaitu kata firman Tuhan, aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Dalam catatan Injil Yohanes, bahkan ayat ini berkata, waktu murid-murid sementara bingung, sementara tercengang-cengang, heran dengan apa yang terjadi, Yesus terangkat ke sorga. Dikatakan firman Tuhan, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah, di dalam ayat yang ke-11, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kata firman tidak akan datang kembali dengan cara yang sama, dan banyak ayat mencatat itu. Akan datang kembali menjemput gerejanya. Yesus datang, dan yang bisa kita berkata Maranatha. Tuhan datang itu dibagi dua. Saya tidak omong itu karena ada dua tahap, tapi saya tidak omong itu karena itu sudah keluar, dan itu dia harus satu judul sendiri, satu tema sendiri, sehingga fokus dengan itu. Tapi sudah berkata Tuhan, ialah dikatakan firman Tuhan bahwa dia akan datang kembali. Bayangkan kalau hari ini sangkakala berbunyi, bayangkan kalau satu hari ini Maranatha, bayangkan kalau hari ini Tuhan datang. Berapa banyak orang hari ini yang pagi sampai malam di pasar, pagi sampai malam di sungai, pagi sampai malam di laut, tidak tahu gereja, tidak tahu baca firman Tuhan, hidupnya hanya mabok, hidupnya hanya menyembah berhala, hidupnya hanya mengikuti keinginan daging. Bagaimana dengan mereka? Sementara pintu sorga terbuka hanya bagi mereka yang bertobat. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Yohanes dalam pelayanan ialah, bertobatlah kamu sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pelayanan pertama Tuhan Yesus juga berkata demikian. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat ke-17, Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Perkataan pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus saat melayani, bertobat itu penting. Dan kata firman Tuhan, pesan Tuhan Yesus ialah bahwa kamu silahkan melayani, silahkan berusaha, silahkan bekerja, silahkan bersenang-senang, tapi ingat bahwa dia akan datang kembali. Injil Yohanes tadi saya awali pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata firman Tuhan. Sebab aku pergi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika tempat itu sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jadi kata firman Tuhan, dia akan datang menjemput kita. Saudara ingat baik-baik bahwa ini kalau digenapi hari ini, bagaimana dengan begitu banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang hidupnya seperti orang-orang seperti di Sodom dan Gomora, tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Hidupnya hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal dunia. Padahal hafal firman Tuhan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mengasihi Tuhan di atas segalanya, tapi berbuat lain, ingat baik-baik, Tuhan akan datang kembali. Kata firman Tuhan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, datang kembali untuk menjemput orang percaya, untuk menjemput saudara dan saya. Ingat, Tuhan datang tidak jemput gereja. Tuhan yang masuk gereja itu bukan gereja yang dibuat dari batu, pasir, semen, dan seng. Amin. Yang masuk surga bukan gereja yang dibuat dari batu, pasir, semen, dan seng. Dari kalau hari ini gereja ditutup, tidak masalah. Amin. Karena Tuhan tidak mati buat gereja yang berupa gedung yang dibuat dari batu, pasir, semen, dan seng. Darahnya tidak tertumpah untuk gereja yang dibuat dari batu, pasir, semen, dan seng. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Aku telah sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ingat, yang dibeli dengan darah Yesus bukan gedung itu, bukan gereja yang dibuat batu, pasir, semen, dan seng, tetapi gereja yang hidup, buatan tangannya sendiri, saudara dan saya. Yang akan masuk surga ialah kita, gereja yang hidup. Yesus mati buat gereja yang hidup, darahnya tertumpah untuk gereja yang hidup. Dia disalibkan untuk gereja yang hidup, saudara dan saya. Gereja artinya eklesia. Eklesia artinya dipanggil keluar. Keluar dari apa? Gelap. Gelap itu apa? Dosa. Jadi kalau dia namanya orang gereja, dia orang Kristen, dia orang bergereja, berarti sudah keluar dari gelap, sudah keluar dari dosa.
Jadi kalau saudara melihat hari ini gereja tapi tidak keluar dari gelap, masih tetap berdosa, itu bukan gereja. Karena gereja itu eklesia. Untuk itu saudara berkata Tuhan, yang terakhir, pesan Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di akhir zaman ini, dikatakan firman Tuhan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hari-hari ini silahkan beraktivitas, mencari nafkah, tetapi ingat, jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan, jangan lupa memuji menyembah. Perbaiki hidup ini, koreksi hidup ini, jangan koreksi orang lain. Lihat hidup sendiri, jangan lihat hidup orang lain. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin kita punya kelebihan. Waktu kita bandingkan diri kita dengan orang lain, saya lebih baik, saya lebih setia, saya lebih sungguh-sungguh, saya lebih semangat. Kita pasti punya kelebihan dari orang lain. Tetapi waktu kita mengoreksi diri kita, mencocokkan diri kita dengan firman Tuhan, maka kita akan mendapati bahwa saya tidak ada apa-apanya. Saya hanya tanah, saya hanya lumpur. Firman Tuhan berkata, kebenaran kami, kesalehan kami itu seperti kain kotor. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada orang kudus di bumi ini. Tidak ada orang suci di bumi ini. Tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya kita berusaha supaya kita sempurna. Kita tahu kita orang berdosa, makanya kita datang kepada Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita mau berdoa. Haleluya. Bagaimana dengan kami? Ini pesan Tuhan dan respon murid-murid. Bagaimana dengan kami? Apakah kami sudah siap? Apakah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan? Apakah saya yakin bahwa hidup saya seperti ini, waktu saya mati pasti saya masuk surga? Apakah saya yakin bahwa hidup saya seperti ini, ibadah saya seperti ini, doa saya seperti ini, waktu Tuhan datang saya akan diselamatkan, saya akan masuk surga? Saudara diberkati Tuhan, kami harus punya kepastian. Lihat hidupmu hari ini, jangan lihat teman di sebelahmu. Lihat hidupmu, koreksi hidupmu, karena itu yang terutama, itu yang penting, itu yang Tuhan mau bagi kehidupan setiap kami. Kami mau hidup kami cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau masih ada yang salah, masih ada kesempatan. Mari saudara yang ada di rumah, kami sama-sama berdiri. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami angkat pujian ini, refnya saja, dan kami mau berdoa. Bila kehidupan setiap orang percaya di akhir zaman ini menggenapi firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat. Jangan pernah takut ada persoalan apapun, karena Yesus menyertai-mu. Tanda mujizat ada bagimu yang percaya. Haleluya. Di dalamku jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenap. Mari angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan. Haleluya. Mari muliakan namanya. Angkat pujian ini sebagai doa kami. Haleluya. Kau sebagai iman dan percaya kami. Amin. Di dalamku carimu sekali lagi. Haleluya. Hidupku menggenap. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ketika ada sesuatu yang salah dari firman Tuhan, jangan tunggu sampai terlambat. Kita tidak tahu kapan sangkakala berbunyi, kapan Tuhan datang menjemput kami, karena Dia datang sama seperti pencuri. Di dalamku jadi sekali lagi lebih sungguh katakan haleluya. Hidupku amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi
kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kemuliaan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Berkat buat setiap umat-Mu yang sudah mendengar, bahkan yang akan mendengar nanti. Tuhan tolong memberkati di dalam nama Yesus. Apapun persoalan mereka, apapun masalah mereka, yang sakit, yang susah, yang menderita, yang kecewa, yang putus asa, yang terluka, kami percaya hari ini ada mujizat bagi mereka. Ada mujizat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami bukan saja hanya dengar, kami bukan saja hanya membaca, tapi kami sendiri mengalami bagaimana di mana orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati sekalipun dibangkitkan di dalam nama Tuhan. Kami percaya mujizat itu masih ada hari ini bagi yang percaya, dan kami terlalu percaya mujizat Tuhan hari ini bagi umat Tuhan. Apapun persoalan mereka hari ini, apapun masalah mereka hari ini, Yesus jawaban satu-satunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Haleluya. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sukarela kita. Dengan kasih Kristus, saudara Ben berdoa. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih banyak kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menyiapkan persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami sehingga berkenan di hadapan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan,
dibangkitkan hidup yang kami dan kini hanya untukmu, hidup yang kami dan kini hanya untukmu, hidup yang hanya untukmu. Haleluya, terima kasih buat persembahan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan yang mengikuti ibadah live hari ini dari rumah-rumah. Kita masih ibadah di rumah. Kita berdoa sehingga dalam waktu dekat kita sudah bisa dibebaskan, diizinkan untuk kita beribadah bersama-sama sesuai dengan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa kegiatan duniawi sudah dibebaskan, PNS bahkan pasar, mal-mal sudah kembali berjalan normal. Kita berdoa supaya gereja Tuhan juga dikasih izin untuk kita bisa beribadah. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab apa bedanya gereja dengan pasar, dengan mal? Malah gereja itu bersih. Gereja itu 1 minggu 1 kali hanya 2 jam. Sementara pasar pagi sampai malam, pagi sampai malam. Setiap hari. Pasar, mal, pagi sampai malam. Setiap hari. Ini gereja hanya 1 minggu 1 kali, hanya 2 jam. Kalau bila masalah bersih, saya percaya gereja lebih bersih dari pasar. Coba saudara pergi pasar baru. Hanya diawasi pakai masker, harus pakai masker. Gereja juga bisa melakukan itu. Malah gereja bisa lebih disiplin. Gereja bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita berdoa buat pemerintah, Tuhan tolong sehingga, karena saya percaya sebagaimana Niniwe pada waktu itu Tuhan tidak tunggang balikan. Oleh karena Yunus masuk ke sana berseru mengingatkan orang-orang Niniwe sehingga mereka bertobat. Rajanya bertobat, mereka semua berpuasa, mereka semua berdoa, dan akhirnya keadaan mereka dipulihkan. Niniwe tidak jadi ditunggang balikan. Kita berdoa buat pemerintah sehingga mereka bisa juga mengizinkan kita 1 minggu hanya 1 kali untuk kita beribadah bersama-sama. Dan jelas pasti kita berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan gereja lebih disiplin, saya percaya itu. Lebih bersih, lebih rapi dibanding pasar. Ya, oleh karena itu kita berdoa. Terima kasih buat semua yang sudah melayani. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat umur panjang, Tuhan memberkati. Dan mulai besok itu sudah harus kita puasa selama 10 hari penantian pencurahan Roh Kudus. Walaupun dari rumah aja, dari pasar aja, dari mana aja kita melakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak perlu harus kumpul banyak-banyak. Firman Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih buat semua dukungan Bapak Ibu Saudara dimanapun yang selalu mendukung kami dalam doa, sehingga hari ini kami masih bisa dapat melayani Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, kami angkat pujian ini. Haleluya. Kami akan berdoa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Janganmu tak terselami Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar
haleluya. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan arti kehadiran, arti kehadiran. Sekali lagi lebih sungguh katakan, penyertaanmu sempurna, haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan arti kehadiran, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiran Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan telah menolong kami dari awal hingga hari ibadah kami. Kami hanya bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih Engkau baik. Pelihara umatmu sepanjang sisa minggu ini, bahkan selama musim corona, kami percaya bahwa berkat-Mu, penjagaan pemeliharamu sempurna atas kehidupan setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari umat Tuhan angkat tangan buat terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Anugerah yang tidak pernah ada ujungnya dan kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan oleh Roh Kudus akan terus menyertai, menolong, memberkati setiap pribadi mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali menjemput gerejanya. Semua yang percaya dan sudah tiba ke Tuhan pagi ini sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, minta maaf. Hari ini bukan hari Minggu, hari Kamis, ibadah kenaikan. Dan ibadah hari Minggu berjalan sesuai dengan jadwal tepat jam 7 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Tak pernah berubah.